Oke, halo. Ini video untuk penjelasan jawaban TP part 1 untuk modul 7 jaringan komputer. Jadi kita mulai langsung saja. Untuk pertanyaan pertama adalah redundancy itu apa? Jadi secara umum redundancy itu artinya kemampuan sebuah sistem, nggak harus jaringan komputer begitu ya, maksudnya sistem apa saja, untuk tetap berfungsi walaupun salah satu bagiannya rusak. Jadi misalnya jika kita uh, memiliki, misalnya pada pesawat begitu ya. Misalnya kita memiliki dua engine. Kenapa begitu? Karena supaya jika salah satu engine-nya itu rusak, pesawat tersebut masih bisa terbang dengan engine yang lain. Jadi kalau diaplikasikan ke jaringan komputer itu ada beberapa aspek yang berkontribusi ke redundancy. Kita misalnya ada perangkatnya itu sendiri, misalnya kita menggunakan beberapa switch, tidak hanya satu saja. Bisa dari aspek sumber daya, jadi misalnya untuk masing-masing switch atau sumber daya untuk gedungnya itu kita ada generator backup-nya, dan untuk hubungan antar perangkatnya bisa kita menggunakan beberapa link sekaligus antar switch ataupun antar router, supaya jika salah satunya rusak, yang lain itu bisa berfungsi seperti biasa. Jadi walaupun jaringannya mungkin tidak berfungsi dengan maksimal karena ada bagian yang rusak, tapi setidaknya tidak down sama sekali. Itu tujuan atau maksud dari redundancy. Untuk nomor 2, ada pertanyaan mengenai spanning tree protocol. Jadi spanning tree itu adalah sebuah istilah yang artinya tree yang tidak memiliki loop. Karena pada jaringan komputer, apalagi kalau misalnya kita memiliki topologi yang misalnya lumayan rumit, misalnya kalau pikiran topologi seperti segitiga ataupun persegi, itu kan terbentuk loop misalnya antara switch-nya. Dan jika dibiarkan begitu saja itu akan sangat berbahaya, karena misalnya jika ada broadcast frame yang masuk ke dalam satu switch, broadcast frame itu akan diputar-putarin aja dalam topologi tersebut, yang menyebabkan traffic yang sangat tinggi yang nggak pernah hilang. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita harus menghilangkan adanya loop dalam jaringan komputer kita. Caranya adalah dengan menggunakan spanning tree protocol. Jadi protokol ini ada banyak versinya, tapi intinya adalah untuk bagaimana kita membangun sebuah jaringan dan untuk menyeleksi port atau link mana yang ditutup supaya kita tidak membentuk loop begitu. Dan mekanismenya adalah untuk STB biasa itu menggunakan namanya Bridge Protocol Data Unit. Isinya banyak, misalnya isinya ada bridge ID dari masing-masing bridge atau switch-nya, ada path cost dan sebagainya, tapi itu penjelasannya nanti aja. Tapi intinya begitu, STP itu fungsinya adalah untuk menghindari pembentukan loop pada jaringan. Nah, pada STP itu setiap port dikasih fungsi atau role yang berbeda-beda supaya dalam proses konvergensinya atau pembentukan jaringannya. Jadi di sini ada 4. Yang pertama adalah root port. Ini adalah port yang menuju ke arah port switch yang menjadi root switch. Jadi root switch itu akan dijelaskan nanti, tapi intinya adalah switch yang menjadi titik permulaan untuk protokol STP. Dan root port itu adalah port yang memiliki jalan yang terdekat dengan root switch tersebut atau jalan dengan cost paling rendah. Terus yang kedua adalah designated port, ini artinya port yang buka, maksudnya yang meneruskan frame. Terus yang ketiga adalah non-designated port, yaitu port yang tidak meneruskan frame, tapi dia masih memproses bridge protocol data unit ini, supaya misalnya jika ada pembaharuan pada jaringan, dia mungkin bisa mengetahui, dia bisa menjadi designated port kembali, atau ya sedianya digunakan untuk komunikasi atau partisipasi STP antara setiap switch-nya. Dan yang keempat adalah disabled port. Jadi ini adalah port yang administrator ini sudah tutup gitu. Jadi dia tidak meneruskan frame, dia juga tidak berpartisipasi dalam STP. Pokoknya dia nggak ngapa-ngapain di sana. Itu nomor 2. Untuk nomor 3, pertanyaannya adalah rules STP. Interpretasi saya adalah itu adalah mekanisme konvergensi pada STP. Jadi ini kembali lagi ke pembahasan tentang BPDU. Jadi BPDU itu mengandung bridge ID. Bridge ID itu terbentuk dari dua hal. Yang pertama adalah prioritas bridge. Ini adalah angka yang bisa kita set sebagai administrator, dan angka yang lebih rendah itu artinya bridge itu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Terus 48 bit berikutnya adalah MAC address dari bridge-nya. Jadi kalau prioritasnya sama, maka kita memilih MAC address yang lebih rendah. Selain itu, BPDU juga membantu informasi-informasi lain, seperti port ID yang dijelaskan nanti, sama path cost ke root, alias sebenarnya sebagaimana jauh atau sebagaimana jelek begitu ya jalur dari port ini ke root switch begitu. BPDU mengandung informasi tersebut. Nah, setelah mengetahui itu, langkah-langkah konvergensi itu ada 3 tahap. Jadi pertama, kita perlu memilih root bridge dulu atau root switch, supaya titik permulaan STP. Ini gampang aja, setiap switch ini akan
membroadcast begitu BPDU mereka yang berisi bridge ID dan sebagainya. Terus switch atau bridge dengan bridge ID yang paling rendah itu akan dipilih sebagai root bridge atau root switch. Nah, setelah itu semua port pada root switch itu akan dijadikan designated port untuk STP, artinya dia bisa meneruskan frame. Yang kedua adalah kita perlu identifikasi root port pada setiap bridge. Jadi kita untuk membangun jalurnya sebegitu ya. Kita pada setiap bridge yang bukan root bridge, kita perlu mengidentifikasi port mana yang mau dijadikan root port. Caranya adalah kita menghitung path cost atau jarak begitu atau cost ke root switch. Jadi kita memilih port mana sih yang memberikan kita jalur terdekat atau tercepat ke root switch-nya, dan itu dijadikan sebagai root port. Dan root port ini kayak tadi itu dia juga meneruskan frame juga. Dan kalau diperhatikan untuk setiap bandwidth sebuah link itu memiliki cost yang berbeda-beda. Jadi pokoknya makin cepat link tersebut, cost-nya makin rendah. Sekali secara logis kita ingin memilih root port yang memiliki bandwidth yang paling gede, karena di root port itulah yang biasanya menuju ke switch sentral yang akan memproses banyak sekali data. Jadi kita ingin bandwidth yang besar untuk berkomunikasi dengan switch sentral tersebut. Nah, kalau misalnya path cost-nya sama, kita akan memilih port dengan bridge ID yang lebih rendah. If by some miracle misalnya ada 2 jalur dengan path cost yang sama, kita milih bridge ID yang paling rendah. Kalau misalnya sama, kita memilih port dengan port ID yang terendah. Ini terdiri dari 4 bit port priority yang bisa di-set juga, sama port number yang berasal dari MAC address dari port tersebut, setahu saya. Bukan MAC address, tapi physical address dari port ID portnya. Oke, dan yang terakhir adalah setelah memilih root port, kita identifikasi mana yang jadi designated port dan mana yang menjadi non-designated port. Biasanya port yang terhubung ke root port itu dijadikan designated port karena itu kan saling berkomunikasi. Sisanya adalah port yang mungkin tidak ada root portnya. Cara memilihnya adalah kita mematikan bridge ID dari kedua switch yang terhubung ini, dan kita memilih port dari switch dengan bridge ID yang lebih rendah untuk dijadikan designated port. Salah satu lagi dijadikan non-designated port. Jadi hasilnya ini kayak jadi tidak terhubung atau tidak terkoneksi lah. Jadi ini menjadi cara kita menghindari adanya loop pada switch tersebut. Oke, itu STP. Pertanyaan keempat adalah apa itu BPDU guard? Simpelnya adalah BPDU guard adalah fitur yang memblokir atau menolak BPDU yang berasal atau diterima pada sebuah port. Dan ini untuk menghindari adanya perubahan dadakan terhadap topologi STP pada jaringan. Karena takutnya kalau misalnya kita ada switch baru yang ditambahkan secara mendadak, ataupun ada hacker misalnya yang menyamar menjadi switch dan mengadvertise bridge ID yang sangat rendah, itu akan menyebabkan perubahan topologi yang drastis. Itu bisa menyebabkan downtime ketika kita melakukan rekalkulasi STP-nya, dan juga dapat menyebabkan hasil jaringan itu kurang optimal, misalnya karena si hacker ini memiliki bridge ID yang rendah, jadi mereka menjadi switch sentral, padahal misalnya hubungan antara switch yang terjadi karena itu memiliki bandwidth yang rendah, jadi mengakibatkan performa jaringannya menurun. Untuk menghindari itu, kita ingin menolak beberapa BPDU, terutama yang berasal dari misalnya end device, dan itu kita lakukan dengan BPDU guard. Dan penyalaannya ada 2 jenis biasanya. Yang pertama, kita bisa menyalakan secara global untuk semua port dengan port fast. Jadi port fast ini adalah fitur lain pada switch yang berfungsi untuk menyalakan komunikasi dengan end device sembari masih mengkalkulasikan STP-nya supaya end device-nya nggak timeout aja. Dan karena biasanya switch atau port yang membuka port fast itu terhubung ke end device, dan biasanya kita tidak menginginkan BPDU dari end device tersebut, kita bisa menyalakan BPDU guard secara global untuk semua port yang memiliki fitur port fast. Yang kedua adalah kita juga bisa memilih port mana yang kita mau nyalakan BPDU guard secara manual atau spesifik, tapi biasanya kurang dipakai sih. Biasanya yang port fast saja. Oke. Nomor 5, apa itu Ether channel? Ether channel itu adalah merupakan salah satu mekanisme yang disebut sebagai link aggregation. Aggregation itu penggabungan link antar perangkat. Jadi merupakan mekanisme penggabungan link atau beberapa link fisik begitu menjadi satu link logis secara administratif. Jadi kita misalnya memiliki 4 link fast Ethernet, kita bisa gabungin menjadi satu Ether channel yang memiliki bandwidth 4 fast Ethernet begitu. Dan kenapa kita membutuhkan hal ini sebenarnya? Hal ini juga supaya tidak bertentangan dengan STP. Karena kalau kita memiliki 4 fast Ethernet cable, STP akan meregister bahwasannya itu membentuk sebuah loop, dan ketiga dari link tersebut akan ditutup
Jadi walaupun kita ada 4 kabel, bandwidth yang kita dapat hanya 1 kabel doang. Supaya untuk menghindari hal tersebut, kita menggunakan Ether channels, jadi dia menjadi satu link logis yang terpadu, supaya oleh STP itu tidak direcognize sebagai sebuah loop. Ini juga membantu juga redundancy-nya, karena kalau misalnya salah satu fast Ethernet-nya rusak, 3 fast Ethernet yang lain itu masih bisa berfungsi. Dan ini hanya berlaku untuk link dengan bandwidth, duplex, sama VLAN yang sama. Kalau misalnya dia di-set sebagai trunk, berarti VLAN yang diperbolehkan pada setiap trunk itu harus sama, baru bisa terbentuk Ether channel di antara masing-masing. Satu hal yang perlu diperhatikan untuk Ether channel ini atau link aggregation yang lain pada umumnya adalah dia tidak meningkatkan kecepatan transmisi maksimum, karena cara dia membagikan traffic pada setiap kabel fast Ethernet itu adalah per flow ataupun per proses begitu. Jadi dia tidak melakukannya secara frame, tapi dia lakukan misalnya secara per aplikasi ataupun per sesi begitu. Kenapa dia lakukan gitu? Itu sebenarnya supaya frame yang sampai ke tujuan itu tidak sampai secara out of order. Jadi supaya frame dari suatu sumber itu tetap sampai dengan urutan yang pas atau yang sesuai. Misalnya dia bandingnya per frame, bisa jadi sampainya itu nanti out of order. Dia mau menghindari hal tersebut, makanya load balancing seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah berarti kecepatan transmisi maksimum untuk satu proses itu masih terbatas pada satu kabel. Jadi kalau gigabit Ethernet maksimumnya tetap 1 gigabit aja begitu. Kalau misalnya kita memiliki kecepatan transmisi maksimum yang lebih gede atau lebih cepat, ya terpaksa kita menggunakan kabel yang lebih cepat. Jadi nggak bisa menggunakan Ether channel. Tapi dia meningkatkan bandwidth, artinya kalau kita memiliki beberapa proses yang menggunakan lebih banyak transmisi data, itu bisa kalau pakai Ether channel. Jadi biasanya kalau kita ada hubungan antara dua perangkat yang gede, yang memproses data yang banyak, misalnya antara dua data center, ada 2 switch begitu. Nah, hubungan antara switch ini biasanya kita menggunakan Ether channel, karena mungkin kecepatan transmisi maksimum secara individu tidak segede itu, tapi kita memerlukan bandwidth yang gede, dan kita memerlukan redundancy, kita menggunakan Ether channel untuk melakukan hal tersebut. Nomor 6, apa itu LHCP dan PAGP? Jadi untuk negosiasi terjadinya Ether channel ataupun link-link lain, itu kita dapat lakuinnya secara manual atau kita secara dinamis dengan menggunakan salah satu dari protokol ini. Sebenarnya sama aja, yang duluan muncul itu adalah PAGP yang merupakan protokol dari Cisco. Kemudian oleh IEEE itu dibuat protokol yang open source dalam bentuk LHCP. Bedanya adalah LHCP itu juga mensupport link aggregation versi IEEE-nya yaitu 802.3AD. Sedangkan ke PAGP itu hanya Ether channel karena dia khusus Cisco begitu ya. Dan juga untuk protokol LHCP itu biasa bisa dipakai pada router dan switch ataupun network device. Enggak router, switch. Switch dan router sih, switch dan router. Vendor apa aja biasanya lebih diverse daripada PAGP yang hanya bisa dipakai untuk Cisco. Dan mungkin perbedaan yang paling penting ada keduanya adalah nama mode-mode untuk setiap port pada kedua protokol. Namanya beda. Kalau pada LHCP namanya adalah active sama passive, sedangkan pada PAGP namanya ada desirable dan auto. Sebenarnya sama aja, namanya doang yang berbeda. Kalau active itu adalah desirable pada PAGP, dan passive pada LHCP adalah auto pada PAGP. Jadi kalau salah satu bridge atau salah satu bridge itu melaporkan bahwasanya kumpulan port ini adalah active atau desirable, dan switch yang lain itu buka lah gitu ya. Itu akan membentuk sebuah Ether channel atau akan membentuk link aggregation IEEE 802.3AD ini. Itu cara kerja LHCP dan PAGP. Yang ketujuh adalah konfigurasi LHCP dan PAGP. Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal identifikasi link-link mana yang ingin kita pakai sebagai Ether channel. Jadi misalnya di sini kita ingin link G00 dan G01. Caranya kita akan select interface dalam range tersebut, dan kita tinggal set aja modenya menjadi aktif atau pasif kalau untuk LHCP. Jadi kita set ini sebagai aktif, ini sebagai pasif, nanti dilakukan negosiasi antara kedua switch-nya, karena salah satunya aktif, maka akan terbentuk Ether channel yang terdiri dari link G00 dan G01. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.